Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudara pemirsa virtual Pompes TV yang dirahmati Allah, sebelum bekerja kita sampaikan 1-2 ayat agar kerja kita berkah. Juga salah satu zikir kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tentunya agar bermanfaat bagi kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menceritakan kisah-kisah para nabi kepada kita agar berfikir. Ada di surat Al-A'raf ayat 176, bunyinya faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu kepada mereka agar mereka berfikir. Nah, di kesempatan ini saya ingin menceritakan salah satu kisah perilaku Fir'aun, musuh Allah yang dilaknat Allah. Kenapa sampai Allah melaknat dia? Ini salah satu saja ya. Banyak ayat-ayat Al-Quran menceritakan mengenai perilaku Fir'aun. Ini yang saya sampaikan salah satunya. Ada di surat Al-A'raf ayat 133 sampai 135. Allah menceritakan kepada kita pasca kekalahan tukang sihirnya Fir'aun berhadapan dengan Nabi Musa. Karena masih kafir saja, masih sombong saja si Fir'aun ini, ya, maka Allah turunkan 5 musibah. Ada di surat Al-A'raf ayat 133 dibaca ya. Maka kami kirimkan kepada mereka tofan, angin topan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas katanya, kata Allah. Nah, menurut alim ulama angin tofan itu menyebabkan banjir ya. Semua tanaman ya tidak bisa pertanian tidak bisa ditanami karena banjir. Apa yang dilakukan kaumnya Fir'aun, dan si Fir'aun sendiri datang ke Nabi Musa, katanya minta didoakan agar diangkat musibah itu dari Allah. Tapi dia nggak percaya Allah, dia mengaku dirinya Allah, tapi minta tolong ke Nabi Musa ya agar minta Allah mengangkat musibah katanya. Dan mereka berjanji kalau sampai diangkat musibah itu dia akan beriman. Nah, berjanji dia. Nah, kemudian Nabi Musa mendoakan agar musibah itu diangkat oleh Allah. Kemudian Allah kabulkan, diangkatlah musibah topan ya, banjir segala rupa itu sehingga mereka tidak bisa bercocok tanam. Seketika itu juga menurut Allah ada di surat Al-A'raf ayat 135, seketika itu juga mereka ingkar janji. Kafir lagi, sombong lagi. Ini baru satu, baru yang angin tofan. Yang kedua itu kan belalang. Allah kirim belalang. Menurut alim ulama belalang itu memakan seluruh tumbuhan, termasuk kayu-kayu buat rumah mereka pun dimakan, gitu loh. Menderitalah mereka kaumnya Fir'aun dan Fir'aun itu sendiri. Nah, datang lagi kepada Nabi Musa, mohon didoakan lagi, meminta kepada Allah agar diangkat musibah itu. Didoakan lagi oleh Nabi Musa. Apa yang terjadi seketika itu juga dari musibah kedua ini, mereka ingkar janji lagi, sombong lagi, kafir lagi. Nah, kurang ajar nggak? Nah, setelah yang kedua Allah sampaikan yang ketiga, yaitu kutu. Allah kirimkan kutu. Menurut ulama Nabi Musa diperintahkan memukul gundukan-gundukan pasir atau tanah seketika juga, dan dengan tongkat ya, tongkatnya Nabi Musa yang membelah laut itu dipukulkan ke gundukan tanah, berubah menjadi kutu dan menyerang kaumnya Fir'aun dan Fir'aun itu sendiri. Semua makanan, baju, segala macam ranjang dikutuin sudah. Nah, datang lagi ke Nabi Musa, minta hal yang sama, doakan kepada Allah, kami berjanji akan beriman. Sumpah deh kalau anak sekarang ngomong begitu kali, janji deh kita akan beriman deh kalau ini diangkat. Dikabulkan lagi doa Nabi Musa oleh Allah. Apa yang terjadi? Seketika itu juga dia kafir, dia ingkar janji. Yang ketiga, sudah selesai kutu. Yang keempat, dikirim oleh Allah katak. Tidak ada tempat dari kaumnya Fir'aun yang tidak didatangi katak, termasuk meja makan, tempat makan, ranjang segala macam dipenuhi oleh katak. Nah, datang lagi ke Nabi Musa, minta didoakan agar musibah itu diangkat oleh Allah. Doakan lagi oleh Nabi Musa. Apa yang terjadi? Ya, seketika itu juga setelah diangkat musibah itu, dusta lagi, ingkar lagi si Fir'aun ini.
Allah datangkan lagi yang kelima, yaitu darah. Semua air menurut alim ulama ya, di riwayat kitab Ibnu Katsir ini mengenai kisah para nabi ini, air dari sungai Nil, sumur, semua yang ada di rumah, di setiap simpanan air itu, wadah-wadah air itu berubah menjadi darah, tidak bisa diminum udah. Nah, datang lagi ke Nabi Musa, mohon didoakan lagi agar musibah ini diangkat oleh Allah. Setelah didoakan oleh Nabi Musa, ya dikabulkan oleh Allah. Seketika itu juga dia ingkar janji lagi 5 kali loh. 5 kali. Ini baru salah satu perilaku loh. Belum seluruh perilakunya si Firaun nih yang Allah ceritakan ini. Nah, apakah Allah bisa dibodohi? Tidak. Allah itulah keagungan Allah, itulah kesabaran Allah, itulah kasih sayang Allah bahwa menyayangi hambanya. Masih dikasih peringatan, masih dikasih peringatan lagi, kasih peringatan lagi, tidak langsung diazab begitu oleh Allah. Ya, Nabi Musa pun bersabar, tidak langsung memanjatkan doa ya Allah hancurkan, tidak, masih bersabar. Nanti doa itu disampaikan oleh Nabi Musa setelah periode ini. Nah, itu salah satu yang saya sampaikan riwayat perilaku si Fir'aun ya. Semoga bermanfaat bagi kita, dan ingat pesan Allah, perintah Allah kepada Nabi Muhammad agar berpikir, coba pikirkan oleh kita. Gila nggak tuh si Fir'aun perilakunya seperti itu? 5 kali itu Nabi Allah dan Allah sendiri loh kasih cobaannya. Nah, itu baru sedikit cerita mengenai Fir'aun. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.